Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai kromatografi lapis tipis. Dari kelompok 1 sendiri terdiri dari 6 orang. Yang pertama ada Mbak Srigati, yang kedua ada Mbak Barita Skiah, yang ketiga ada Mbak Ida Nurlaili Mukaromah, yang keempat ada Mbak Devitri Anggraini, yang kelima ada Mbak Elva Nurfadilah, dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu Latifatun Nisa. Tolong disimak baik-baik ya pembahasan kali ini. Langsung saja untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai prinsip dasar kromatografi lapis tipis. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari prinsip dasar kromatografi lapis tipis. Prinsip dasar kromatografi lapis tipis dibagi menjadi 3, yakni adsorpsi, desorpsi, dan elusi. Adsorpsi merupakan terjadi ketika larutan sampel ditotolkan ke fase diam menggunakan pipa kapiler. Komponen-komponen dalam sampel akan teradsorpsi di dalam fase diam. Yang kedua, yakni desorpsi, merupakan peristiwa ketika komponen yang teradsorpsi di fase diam diseda oleh fase gerak, yakni eluen, dan komponen untuk berikatan dengan fase diam. Yang ketiga, yakni elusi, merupakan peristiwa ketika komponen ikut terbawa oleh eluen. KLT dapat digunakan untuk mengidentifikasi senyawa yang terdapat dalam campuran secara kualitatif, yaitu dengan membandingkan RF baku perbandingan dengan RF sampel. Pada kromatografi, komponen-komponennya akan dipisahkan antara dua buah fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Pada fase diam akan menahan komponen campuran, sedangkan fase gerak akan melarutkan zat komponen campuran. Komponen yang mudah tertahan pada fase diam akan tertinggal, sedangkan komponen yang mudah larut dalam fase gerak akan bergerak lebih cepat. Semua kromatografi memiliki fase diam, dapat berupa padatan atau kombinasi cairan padatan. Dalam fase gerak berupa cairan atau gas. Fase gerak mengalir melalui fase diam dan membawa komponen-komponen yang terdapat dalam campuran. Komponen-komponen yang berbeda bergerak pada laju yang berbeda. Fase diam adalah pelaksanaan kromatografi lapis tipis menggunakan sebuah lapis tipis silika gel atau alumina yang beragam pada sebuah lempeng gelas atau logam atau plastik yang keras. Gel silika atau alumina merupakan fase diam. Fase diam lainnya yang biasanya digunakan adalah alumina aluminium oksida. Pada fase gerak adalah eluen yang berperan penting pada proses elusi bagi larutan umpan untuk melewati fase diam. Interaksi antara adsorben dengan eluen sangat menentukan terjadinya pemisahan komponen. Eluen dapat digolongkan menurut ukuran kekuatan teradsorpsinya pelarut atau campuran pelarut tersebut pada adsorben. Untuk selanjutnya, yakni komponen alat dari kromatografi lapis tipis atau KLT. Nah, sebelumnya kromatografi lapis tipis ini menggunakan plat tipis yang dilapisi dengan adsorben, seperti silika gel, aluminium oksida atau alumina, maupun selulosa. Nah, adsorben tersebut berperan sebagai fasa diam. Sedangkan fasa gerak yang digunakan dalam kromatografi lapis tipis ini sering disebut dengan eluen. Untuk pemilihan eluen didasarkan pada polaritas senyawa dan biasanya merupakan campuran dari beberapa cairan yang berbeda polaritasnya, sehingga nanti bisa didapatkan perbandingan tertentu. Nah, untuk eluen dari kromatografi lapis tipis ini dipilih dengan cara trial and error. Kepolaran eluen sangat berpengaruh nantinya terhadap faktor tensi yang diperoleh. Untuk alat yang digunakan dalam kromatografi, yang pertama yakni ada chamber. Chamber ini digunakan sebagai wadah yang nantinya dipakai dalam proses kromatografi lapis tipis yang sangat berguna untuk mengetahui komponen dalam sampel tertentu. Untuk yang kedua, yakni ada pinset. Pinset ini digunakan sebagai alat bantu pick atau alat bantu angkat yang sangat mudah digunakan sehingga dapat menghindari tangan dari kontak langsung terhadap benda yang akan diangkat. Yang ketiga, ada plat KLT atau alat yang digunakan untuk melihat pergerakan reaksi kimia yang sedang diidentifikasi dalam suatu sampel. Yang keempat, yakni ada eluen atau fasa gerak. Eluen sendiri ini merupakan pelarut yang digunakan dalam fasa gerak. Nah, kromatografi lapis tipis ini sangat berguna untuk mengetahui jumlah komponen yang terdapat dalam sampel. Kromatografi lapisan tipis sangat berguna untuk mengetahui jumlah komponen dalam sampel. Peralatan yang digunakan untuk kromatografi lapisan tipis adalah chamber atau wadah untuk proses kromatografi lapisan tipis, pinset, plat KLT, dan eluen. Proses singkat pengoperasian alat kromatografi lapisan tipis. Yang pertama, potong plat sesuai ukuran. Biasanya untuk satu spot menggunakan plat sebesar 1 cm. Berarti jika menguji 3 sampel atau 3 spot berarti menggunakan plat sebesar 3 cm.
Yang kedua, membuat garis dasar atau baseline di bagian bawah sekitar 0,5 cm dari ujung bawah plat dan garis akhir di bagian atas. Yang ketiga, menggunakan pipa kapiler. Totolkan sampel cairan yang telah disiapkan sejajar tepat di atas baseline. Jika sampel padat, larutkan dengan pelarut tertentu, lalu keringkan totolan. Yang keempat, dengan pipet yang berbeda, masukkan masing-masing eluen ke dalam chamber dan campurkan. Yang kelima, tempatkan plat pada chamber berisi eluen. Baseline jangan sampai tercelup oleh eluen, lalu tutuplah chamber. Yang keenam, tunggu eluen mengelusi sampel sampai mencapai garis akhir, di sana pemisahan akan terlihat. Yang ketujuh, setelah mencapai garis akhir, angkat plat dengan pinset, keringkan dan ukur jarak spot. Jika spot tidak kelihatan, amati pada lampu UV. Jika masih tak terlihat, semprot dengan pewarna tertentu, seperti kalium kromat, asam sulfat pekat dalam alkohol 96% atau ninhidrin. Manfaat kromatografi lapis tipis. Yang pertama, pengujian kualitatif berbagai obat seperti sedatif, anestesi lokal, obat penenang antikonvulsan, analgesik, antihistamin, steroid, hipnotik dilakukan dengan kromatografi lapis tipis. Yang kedua, kromatografi lapis tipis sangat berguna dalam analisis biokimia seperti pemisahan atau isolasi metabolit biokimia dari plasma darah, urin, cairan tubuh, serum, dan lain-lain. Yang ketiga, kromatografi lapis tipis dapat digunakan untuk mengidentifikasi produk alami seperti minyak esensial atau minyak atsiri, minyak tetap, glikosida, lilin, alkaloid, dan lain-lain. Yang keempat, kromatografi lapis tipis banyak digunakan dalam memisahkan formulasi farmasi multikomponen. Yang kelima, kromatografi lapis tipis digunakan untuk memurnikan sampel apapun dan perbandingan langsung dilakukan antara sampel dan sampel asli. Yang keenam, kromatografi lapis tipis digunakan dalam industri makanan untuk memisahkan dan mengidentifikasi warna, zat pemanis, dan pengawet. Yang ketujuh, kromatografi lapis tipis digunakan dalam industri kosmetik. Baik, demikianlah pembahasan poin-poin penting mengenai kromatografi lapis tipis dari kami kelompok 1. Kurang lebihnya kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.